Rakyat Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Paniai yang akan langsung dipimpin oleh Yang Mulia MRP Provinsi Papua Tengah. Kami persilakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah dan berkat Tuhan yang melimpahi dalam kehidupan kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Untuk itu kita berkemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kita masuk dalam kegiatan inti, yaitu rapat koordinasi MRP Papua Tengah dengan pemerintah Kabupaten Paniai. Dalam kegiatan ini kita harus kerjasama yang baik. Untuk itu kami lepaskan waktu kepada Yang Mulia Pak Yance, Ibu kepada Bapak, kami persilakan. Shalom. Mengapa MRP turun ke daerah pemilihan masing-masing? Jadi kami 42 anggota MRP Provinsi Papua Tengah turun langsung ke daerah karena kami mengingat pilkada ini penting, pemilu ini penting, mengingat banyak hal yang terjadi di daerah. Jadi pemilu di sini intinya adalah bagaimana orang dari 8 kabupaten ini berjalan dengan aman. Jadi kami MRP ini turun karena kami mau sampaikan OAP orang asli Papua yang calon DPR ini. Wah, DPR ini Pak bukan main-main Pak, 50 orang calon. Yang calon 52 orang, yang ke sana 3 orang. Lalu inti kami di sini itu bagaimana Bawaslu dan KPU ini akan mengawasi semua tahapan ini. Ya, karena kita punya orang juga calon di sini, orang harus duduk di sana. Ada mereka sampaikan pembangunan di sini punya aspirasi, mereka akan sampaikan. Mereka akan menjual ke sana. Orang di sini harus duduk di DPR RI karena mereka harus sampaikan pembangunan laporan ini yang pertama. Yang kedua itu kami diberi tugas ke sini karena tembusan kami itu 14 sampai di Wapres, Mendagri, Dirjen Oda, semua 14 tembusan ini karena mereka dari sana, mereka tidur kita dan kita juga balas surat ke sana. Siap, kami akan turun. Lalu didukung oleh KPU Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu. Kami 3 hari yang lalu sudah pertemuan. Di sini sudah ada pertemuan dan kami juga sampaikan kepada Bawaslu dan Provinsi, Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi bahwa kadang suara itu hilang di tengah jalan. Lalu mereka bilang, ya ada yang sampaikan Paniai ini 4 distrik punya suara hilang. Bahwa Baida, Yagai, Bayan Biru dengan Siriu. Nah, ini yang nanti KPU jaga supaya tidak boleh hilang suara. Lalu KPU nanti tolong pantau lapangan itu suara-suara atau kotak yang hilang atau suara-suara ini diatur oleh orang-orang tertentu. Padahal itu penyelenggaranya dia diam. Ini yang kita awasi. Lalu surat-surat suara rusak apabila ada lain-lain itu juga harus diawasi. Lalu C1-nya harus dijaga oleh petugas. Petugas harus jaga supaya tidak boleh ada komplain. Lalu tidak boleh baku hantam, baku pukul, itu tidak boleh. Pilkada ini kita harus sukses harus selalu. Mengapa? Karena ini tugas kita semua. Tugas kita MRP, Bawaslu,
KPU daerah, lalu KPPS, TPS, BPD semua kita jaga. Dan ini 24 distrik ini bukan main-main. 216 kampung. Ya. Lalu TPS 499, PPS 1630, KPPS 3.300, ya 3.495 dan PPD 120 orang. PP3 ya. Tidak boleh ada komplain, ini yang pertama. Lalu nanti Bawaslu itu tempat tugas itu harus jalan, mengawasi semua tahapan pilkada, ya pemilu ini, pemilu legis, mengawasi, lalu menerima semua sengketa, baru mengumpulkan, melaporkan dan laporkan kepada pemerintah daerah. Jadi tugas Bawaslu itu ada 5. Mudah-mudahan Pak Bawaslu 5 tugas itu penting mengawasi. Tidak boleh menjadikan satu sama lain. Tidak boleh komplain KPU dengan Bawaslu. Kan pilkada untuk umum bebas. Lu berlangsung umum bebas, rahasia dan rapi. Nah, ini yang harus jalan. Lalu sistem ini juga dipakai dalam sistem sejarawan, matematikawan dari Prancis, yaitu Andre punya rumusinya dipakai. Sande. Dia punya perhitungan itu membagi bilangan ganjil. Ya, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Nanti di sini juga saya lihat Bawaslu dengan KPU, kamu dua punya tugas yang ingat itu begini. Partai yang kemarin, pemilu kemarin yang sedikit saja komplain, apalagi ini sudah 16 partai Pak, calon juga banyak. Lalu nanti daerah pemilihan di sini berapa? 1, 2, 3 daerah pemilihan. Seluruh suara dari satu daerah pemilihan itu dikumpul. Partai itu kumpul semua suara. Nah, lalu nanti masing-masing dapil punya suara kumpul, baru nanti dihitung di partai. Semua partai itu, jangan harap kali ini dia 5.000 ya otomatis naik suara satu kursi itu, jangan. Tidak ada, bukan sistem itu. Ini kita semua harus tahu. Bawaslu tahu, KPU harus tahu bahwa semua suara kali ini lain, karena partai banyak, lain, pembagiannya lain Pak. Kalau kita ikuti sejarawan, matematikawan Prancis ini, Andre Sale punya rumus ini, pembagiannya bilangan ganjil. Jadi dulu itu 3.000 sudah otomatis dapat, tapi sekarang tidak. Dibagi daerah-daerah pemilihan, semua suara itu kumpul di satu partai, baru nanti itu. Wilayah 1, 2, 3 semua suara itu kumpul di sana. Ini nanti Bawaslu dengan KPU nanti bingung bagaimana caranya membagi, karena suara itu tidak akan lebih, semua rata habis. Ini yang nanti KPU cara perolehannya bagaimana, bisa peroleh kursinya bagaimana, itu nanti KPU bertegas. Karena ini Pak 18 partai Pak, suara terbagi, tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, ini tugas dari KPU nanti. Lalu Bawaslu nanti pembagian tugas itu, Anda punya ketua Bawaslu punya anak buah itu, mereka harus kerja teliti, harus ada kameramen, ya toh, harus ada data, supaya tidak boleh terjadi masalah apa-apa. Biar 1, 2 suara, C1 otomatis itu dia akomodir. Itu hak Pak. Pak, 1 suara itu suara Tuhan Pak. Itu luar biasa. Ini yang diakomodir. Yang dilema hari ini itu hanya itu. Banyak partai suara terbagi habis. Baru cara perhitungannya bagaimana? Ya, ini tugas pulang Bawaslu. Lalu yang kedua itu kita pakai PKPU nomor 18 dan PKPU 23. PKPU nomor 18 ini itu masalah pencoblosan. Ini harus ada dana kampanye
dana kampanye dari masing-masing partai, dana dari parpol, dari pribadi dan pada donatur lain. Itu berbicara di dalam PKPU nomor 18, masalah pencoblosan. Lalu yang masalah di CKDK, KPU berkaitan CKDK-nya itu. CKDK itu ada dalam kampanye. Ini yang dijaga. Ada donatur lain kan tidak, CKDK-nya harus jaga. Supaya karena begini, ketua partai yang daftar di sana di KPU, lalu anggotanya cetak baliho atau sikir, kalau mereka tidak tahu, ya itu dis Pak. Ini ingat, CKDK-nya ingat KPU. Ini yang nanti berat. Lalu Bawaslu ke jalan itu. Tugas kamu CKDK-nya harus jaga 18 ini. Itu PKPU nomor 23. Pencoblosan tidak pada tempat atau hanya 1-2 orang, tidak disaksikan oleh para tokoh-tokoh, para camat, kepala kampung. Nah ini mungkin itu saja dan saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih. Kehadiran kami sesuai dengan keputusan Ketua MRP Provinsi Papua Tengah bahwa DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Tengah itu harus orang asli Papua. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati harus orang asli Papua. Dan keputusan ini kami bawa, dan keputusan ini sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Yance. Tembusannya itu 14 tembusan, dan itu satu republik ini mereka sudah tahu. Untuk itu KPU dengan Bawaslu harus pikirkan sesuai dengan keputusan ini. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Adalah yang pertama, kami KPU bekerja pemilu yang sebelumnya dan sekarang itu berbeda. Kalau pemilu sebelumnya itu sistemnya sistem masih manual. Sementara pemilu 2024 mulai dari verifikasi partai politik itu sudah masuk dengan sistem. Sehingga semua partai politik itu bekerja dan masing-masing mendapatkan sistemnya sendiri. Sehingga KPU hanya menerima laporan. Mungkin yang di sini yang pengurus partai politik sudah tahu, izin Pak Ketua 1 DPR sudah tahu karena pimpinan partai politik, sehingga setiap tahapan itu dilakukan dan dikendalikan oleh sistem. Sehingga tahapan yang sudah diagendakan oleh pimpinan KPU RI sampai detik ini yang masuk H-2 tanggal 14 lagi masuk dengan pemungutan suara, itu semua tersistem. Bahkan pendistribusian logistik dan pemesanan logistik itu pun kita pesan lewat online kepada KPU RI. Kalau KPU sebelumnya, kalau periode sebelumnya 2019 kemudian 2014 KPU Kabupaten yang memesan logistik. Tetapi sekarang KPU Kabupaten mengirim data dan KPU RI menyiapkan logistik. Sehingga tahapan demi tahapan itu sudah tersistem. Sehingga KPU melakukan tahapan bukan hanya manual tetapi ada aturan yang sudah diatur di dalam KPU. Ya. Sehingga tadi sudah disampaikan terkait dengan perolehan suara. Saya rasa kalau perolehan suara itu sama hal dengan di tahun 2019. Pembagiannya itu ranking partai. Jadi suara yang caleg yang ada di dapil 1 9 orang yang di satu partai kumpul di partai, kemudian dibagikan seperti tadi Pak Yemu sudah disampaikan. Siapa suara tertinggi, dia lihat dia itu lebih inti, kemudian dia itu biasa-biasa, tidak dilihat dari ranking suaranya. Siapa dia yang lebih, dia yang masuk. Iya, itu sistem sekarang yang akan dihitung. Jadi
ada rumus pembaginya. Jadi tadi sudah disampaikan, gua dapat 2.000, jangan pikir kalau teman-teman caleg yang lain tidak dapat suara, gua bisa gugur. Kalau partai lain sudah dapat lebih dari 2.000, kumpul 100 atau 200, kemudian 3.000, ya yang dapat 300, karena ini memang partai ini bisa duduk kursi. Sedangkan 2.000 hanya satu partai tidak dapat. Itu aturan perhitungan sekarang. Sehingga hal ini masyarakat tolong kita sosialisasi ya masyarakat kita, karena yang buat masalah bukan KPU, caleg pun bisa buat masalah. Ya, ini kita harus pahami baik-baik. Caleg dan masyarakat bisa membuat masalah. Lihat saja, kampanye saja mereka dukung-dukung. Besok bawa suara 2.000 dukung, tapi belum tidak tahu sistem perhitungan suaranya seperti apa. Ini kita harus pahami baik-baik. Ya, ini untuk saya masuk di tahapan terakhir perhitungan saja. Kemudian pergeseran sementara H-2, kami masih belum bergeser yang Dogomo dengan Dumadama karena helikopter belum naik karena cuaca. Kemarin cuaca di Paniai tidak baik. Mungkin Tuhan tidak mau karena hari Minggu itu tidak ada penerbangan untuk Paniai. Malam kita berusaha surat untuk izin bandara. Iya. Dan hari ini kita berhenti, bukan hanya kita saja. Intan Jaya, Dogiai, Deyai mengalami hal yang sama. Sehingga proses 2 hari ini logistik bisa bergeser. Kemudian untuk yang tadi disampaikan laporan dana kampanye dan kampanye, KPU 100% partai caleg lulus semua. Ya, dan sementara ini kami sedang tunggu, itu kerja kerasnya KPU. Untuk suara urusannya masing-masing para caleg. Tapi untuk proses ini saya rasa KPU sudah bekerja dengan maksimal. Sehingga KPU berkait dengan 18 partai politik ini terus murni dibanding 7 kabupaten yang lain. Kemudian untuk hari ini rekening kampanye ditutup dan laporan LPPDK sampai tanggal 22 Februari ditutup. Iya. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Jadi kami penyelenggara. Jadi konflik itu tidak terjadi hanya KPU. Caleg pun bisa membuat konflik, masyarakat pun demikian. Penyelenggara bawah pun bisa membuat kondisi itu tidak aman. Ya, jadi kami berharap mari kita sama-sama jaga keamanan. Dan hal yang tadi saya sudah inti kita sampaikan, kita punya masyarakat. Itu. Kemudian yang terakhir mungkin saya perlu sampaikan pengalaman kerja kami di tahun 2019. Mohon izin yang mulia Pak Gobay. Iya, karena Pak Gobay di depan saya harus berbicara. Iya. Pak Gubay waktu itu 2019 DPR RI ya. Iya. 100 DPT 102.000 suara ikat Pak Gubay, tapi Tuhan tidak berkehendak untuk duduk di kursi DPR RI. Itu hasil kerja KPU Paniai. Salah itu yang besok main lagi. Itu kita berdoa. Iya. Kemudian untuk DPD RI dan DPR RI waktu itu hanya Papua 2 orang. Yoris Raweyai dengan Octavianus Tebayan dan Notiai. Octavianus harga diri orang Mei ikat 100.000. Kemudian Yoris Raweyai 10.000. Sampai sekarang dia ada wea-wea Yoris ini. Iya, tidak akan dapat. Bayar dulu kasih. Iya. Itu waktu itu 2 orang saya, sekarang banyak orang di DPD RI. Kita berdoa supaya DPD RI orang Paniai bisa masuk. Kita berdoa supaya DPR RI. Provinsi saya rasa mungkin waktu itu orang Paniai ada beberapa yang masuk. Kemudian untuk yang DPR kabupaten itu kita orang asli Paniai. Jadi itu saya tidak bicara bahwa siapa nasib dia bisa masuk. Yang terakhir saya mau sampaikan, kita berdoa supaya pengalaman 2019 ini bisa terjadi di
2024 ini. Amin, amin. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selamat siang, WA Rapid. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Paniai. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah. Di Provinsi Papua Tengah, pemimpin Papua Tengah itu kebanyakan perempuan. Perempuan itu jago. Besok Papua Tengah, khusus Kabupaten Paniai, 1 perempuan kirim per provinsi. Muara Nabi. Bapak-bapak jangan marah, perempuan itu hebat. Perempuan hebat, dia melakukan banyak hal. Kita lagi-lagi hebat karena perempuan hebat. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Paniai. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bawaslu Kabupaten Paniai. Kepada Bapak kami persilakan. Kepada MRP yang mulia, kami di tempat ini, di saat kesempatan ini kami tidak ragu lagi. Kami akan menjalankan tugas dengan pengalaman sedikit yang kami pernah alami. PPD Pandes Paniai Timur 2 kali sampai pada saat ini. Kami juga dengan sedikit pengalaman itu kami dapat sampaikan di forum resmi ini. Tugas kami adalah tidak lebih pengawasan atas kerja-kerja PKPU yang akan dilahirkan. Kami akan menopang setiap item kegiatan yang akan disampaikan oleh KPU. Disitulah kami juga ada berperan untuk pengawasan. Ketika pengawasan itu berjalan baik, maka keharmonisan kerja itu terjalin dengan baik. Ketika tidak terjaga, maka keharmonisan akan luntur begitu saja. Siapa juga yang akan selesaikan? Ini tanda tanya. Yang besar kita harus jawab semua elemen yang ada di Kabupaten Paniai. Yang buat masalah juga kami sendiri semua. Yang akan menyelesaikan masalah juga kami semua yang akan menyelesaikan. Oleh sebab itu di saat kesempatan ini menjadi kesimpulan yang menjadi rapat kali ini adalah kami siap mengawasi dari setiap tahapan ini. Apapun yang akan terjadi, kami juga ada dan kami akan menyelesaikan semua yang akan dibuat oleh PKPU, semua yang terjadwal kami akan mengikuti. Di saat kesempatan ini, kami juga masuk pada tahapan pendistribusian logistik ke PPD sampai PPS. Di dalamnya itu kami juga punya tugas. Keterlambatan kami tadi, kami juga membagikan pokja kerja di 3 wilayah kerja. Karena logistik turun berarti pengawasan dari kabupaten juga harus melekat sampai kepada Pandis, kita amankan. Setelah itu tugasnya Pandis bersama PPD bekerja selanjutnya membantu kami tugas kabupaten, Bawaslu kabupaten. Jadi keterlambatan kami tadi karena tugas yang kami perlu, ini tugas urgen yang kami harus dapat dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan ke depan pengaduan, depan di MK, eksekutor utama ada di Bawaslu. Pilkada kali ini sudah berubah nomenklatur. Ketika PTPS di lapangan tidak mempan PKD yang akan menyelesaikan alur kerjanya. Kalau PKD tidak Pandis tidak nanti ke kabupaten Bawaslu. Bawaslu tidak, kami akan merekomendasikan ke Bawaslu provinsi selesaikan masalah sampai kepada Bawaslu RI. Selanjutnya kami akan ikuti petunjuk. Kami juga setiap kali keputusan kami selalu mengikuti kepala itu Bawaslu RI. Semua himbauan petunjuk hanyalah kami mengikuti karena kami ini dalam hierarki. Kami ini satu kesatuan, hampir sama dengan TNI Polri, satu komando yang
kami menjalankan tugas ini. Tanpa ada komando, kami tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan himbauan Bawaslu hari. Kami tetap akan menjalankan tugas itu. Di dalamnya itu setiap pengawasan yang kami akan jalankan ada di koridor PKPU yang ada. Demikian penyampaian kami lebih dan kurangnya tugas-tugas daripada pengawasan pemilu seperti ini yang kami akan dapat laksanakan. Sebagai simbol Bawaslu adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini yang kami akan mengedepankan sesuai dengan tugas kami. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dapat koordinasi hari ini adalah dalam rangka hasil putusan rapat MRP tingkat provinsi bersama dengan Bawaslu dan KPU tingkat provinsi, bahwa di wilayah Mepago itu ada 8 kabupaten, 2 menggunakan sistem nasional dan 5-nya itu sistem noken, sehingga dan di dalamnya itu harus mendahulukan orang asli Papua menjadi tuan di negerinya sendiri. Dari DPR RI, DPD RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota adalah putra-putra asli terbaik yang harus duduk di sana, tidak mewakili suku bangsa lain. Karena ini bagian pirinnya orang yang ada di wilayah Mepago, orang asli Papua. Jadi sosialisasi dilakukan untuk semua ya? Semua Kabupaten kabupaten. 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. 8 kabupaten. Baik. Termasuk Timika dan Nabire juga, walaupun dia tidak masuk dalam putusan MK tentang sistem noken, tapi kami harap demi menjawab, demi keadilan, demi kejujuran dan kebenaran, harus orang asli Timika dan Nabire lebih banyak duduk di DPR, bahkan juga DPR RI dan DPD.